Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD pada bab 7 asal-usul tentang teks batik besurek pada halaman 172 sampai dengan 175. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini pada awal bab 7. Nah, di sana terlihat anak-anak Indonesia. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran pada bab 7 kita kali ini, setelah mempelajari bab 7 ini, kalian diharapkan dapat memahami instruksi yang disampaikan secara audio, menemukan dan mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar, menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks dan membuat teks narasi menggunakan kata penghubung antar kalimat. Nah anak-anak, langsung saja kita ke materi. Nah anak-anak semua, bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Lakukan secara bergantian dengan teman kalian. Batik besurek. Batik besurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Besurek berasal dari kata bersurat yang diucapkan dalam dialek Bengkulu. Disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Batik besurek menunjukkan besarnya pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni budaya di Bengkulu. Sebagian ahli memperkirakan batik besurek sudah ada sejak abad ke-16 atau 17, seiring dengan datangnya pedagang Arab dan pekerja dari India yang beragama Islam. Sebagian ahli lainnya meyakini bahwa batik besurek diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Saat itu, Sentot Ali Basyah ditemani oleh anak buah dan keluarganya diasingkan Belanda ke Bengkulu. Kabarnya mereka inilah yang mula-mula mengenakan kain batik dengan motif surat. Dulu, batik besurek hanya digunakan pada upacara adat seperti pernikahan. Misalnya, dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Dalam perkembangannya, motif batik besurek
dipadukan dengan motif khas Bengkulu, yaitu bunga rafflesia. Di samping itu, motif huruf Arab atau mirip huruf Arab yang dipakai pun tak lagi memiliki makna ayat suci. Karena itu, kini batik besurek dapat digunakan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, mari kita jelajahi kata. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Lalu lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, bacalah kembali teks batik besurek. Catat kata-kata yang belum kalian ketahui artinya di buku tulis masing-masing. Yang kedua, periksa daftar kata yang ditulis oleh teman sekelompok kalian. Kalian dapat berdiskusi dan saling bertukar informasi mengenai makna kata-kata tersebut. Jika ada kata yang sudah kalian ketahui artinya, catatlah. Yang ketiga, tulis di selembar kertas kata-kata yang sama-sama belum kalian ketahui. Yang keempat, kemudian secara bergiliran setiap kelompok membacakan kata-kata yang belum diketahui kelompok itu. Yang kelima, anggota kelompok lain yang sudah mengetahui artinya boleh mengacungkan tangan dan memberikan jawaban. Yang keenam, catat arti kata tersebut di dalam buku tulis kalian. Yang ketujuh, jika masih ada kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa tanyakan kepada guru atau melihat kamus bersama-sama. Yang kedelapan, jangan lupa memasukkannya ke kamus kartu kalian. Nah, anak-anak semua, mari kita cari tahu bersama-sama kosakata baru dalam teks batik besurek dan artinya. Yang pertama ada kosakata dialek, yaitu artinya variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Yang kedua ada kosakata baru yaitu motif. Motif yaitu pola atau corak. Yang ketiga batik. Batik ialah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan pada kain itu, kemudian mengolahnya diproses dengan cara tertentu. Yang keempat, saudagar. Saudagar yaitu orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah besar atau pedagang besar. Yang kelima, metode. Metode yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keenam, sampiran. Sampiran yaitu gantungan atau sampaian. Yang ketujuh, upacara, yaitu perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat, pembukaan gedung baru. Yang ke-8, kaligrafi. Kaligrafi yaitu seni menulis indah dengan pena. Yang ke-9, hijrah, yaitu berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu, misalnya keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Nah, anak-anak semua, mari kita lanjut dengan menulis. Anak-anak, carilah kata penghubung antar kalimat pada teks batik besurek dan catat di buku kalian. Temukan kalimat pertama, kalimat kedua, dan fungsi kata penghubung dalam kalimat tersebut. Catat di buku kalian seperti di bawah ini. Nah, anak-anak semua, kalimat pertama disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab
gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Kalimat kedua, oleh karena itu, batik bersurat dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Fungsi menyatakan konsekuensi atau akibat. Kalimat yang kedua, kalimat pertama. Sebagian ahli lainnya meyakini bahwa batik diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Kalimat kedua, namun ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Fungsi menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Yang ketiga, kalimat pertama misalnya dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Kalimat kedua, selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Fungsi menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.